Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baiklah, hari ini sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin, bahwa hari ini dalam pelajaran bimbingan dan konseling Bapak akan menyampaikan layanan terkait dengan bahaya merokok. Nah, sebelum kita mulai layanannya, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dahulu dengan berdoa. Oke, siapa yang ingin memimpin berdoa? Oke, silakan. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, baiklah, anak-anak, kalian tahu kalau kita hari ini akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bahaya merokok. Dan apakah kalian tahu bahaya merokok itu apa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Bahaya merokok tentunya berbahaya karena banyak mengandung narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya untuk tubuh. Oke, baiklah. Jadi bagus sekali teman kalian sudah bisa menyampaikan salah satu bahaya terkait dengan rokok, yaitu merokok itu cukup berbahaya karena terkandung banyak sekali zat berbahaya di dalam rokok dan berbahaya bagi tubuh kita, seperti itu. Jadi sebelum saya memulai layanan hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari layanan kita hari ini adalah kalian bisa mengetahui bahaya merokok dan bisa melakukan edukasi dan mengambil sikap terkait dengan bahaya merokok. Artinya kalian bisa melakukan edukasi nanti kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian terkait dengan bahaya merokok, seperti itu. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, jadi nanti saya mulai dengan saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan layanan bahaya merokok. Lalu kalian nanti akan saya putarkan video terkait dengan bahaya merokok dari BNN, dari Kemenkes juga. Lalu nanti kalian akan saya tampilkan PowerPoint juga terkait dengan bahaya merokok. Lalu nanti kalian akan saya minta untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Jadi di sini nanti Bapak memiliki beberapa permasalahan. Kalian akan saya minta untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dengan anggota kelompoknya masing-masing. Lalu nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan setelah itu nanti kalian akan saya berikan LKPD yang di dalamnya ada beberapa soal terkait dengan bahaya merokok. Terakhir kalian akan saya minta untuk membuat poster atau media apapun sesuai dengan apa yang kalian inginkan terkait dengan bahaya merokok untuk melakukan edukasi kepada rekan kalian, kepada teman kalian, kepada saudara kalian, kepada keluarga kalian di rumah terkait dengan bahaya merokok. Media edukasinya nanti apa terserah kalian, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam media infografis atau apapun, gambar apapun yang kalian inginkan dalam bentuk grafik misalkan, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya. Oke, kalau begitu di sini Bapak akan sedikit menyampaikan materi terkait dengan bahaya merokok. Nah, sebelum saya menyampaikan materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah dari kalian ada yang sudah punya pengalaman terkait dengan bahaya merokok? Ada? Oke, silakan. Saya sering merokok dan batu-batu parah. Oke, gitu. Jadi siapa yang merokok tadi? Kakek saya. Oh, kakeknya. Bagus sekali. Jadi salah satu teman kalian ini kakeknya itu sering merokok dan akhir-akhir ini sudah batuk-batuk cukup parah, seperti itu ya. Ada lagi yang punya pengalaman terkait bahaya merokok? Ada? Oke, silakan. Saudara saya selang merokok beberapa tahun, tenggorokannya ada kankernya. Oke, jadi rekan kalian itu ada yang saudaranya merokok sudah beberapa tahun ya Mas ya, dan sekarang sudah terkena penyakit seperti itu. Apakah seperti itu Mas? Ya. Ya, bagus sekali kalian sudah memiliki persepsi atau memiliki pandangan sebelum saya memberikan materi ini. Sudah ada yang memiliki pengalaman terkait dengan bahaya merokok, ada yang kakeknya merokok, ada yang saudaranya merokok, dan ternyata di dalam merokok itu terdapat zat-zat yang berbahaya, ada yang sudah sampai sakit juga, seperti itu ya Mas. Oke, kita akan mulai. Saya akan sedikit menyampaikan materi terkait dengan bahaya merokok.
Yang pertama akan saya sampaikan ini terkait dengan pengertian merokok. Merokok itu adalah aktivitas seseorang dengan membakar tembakau kemudian dihisap yang merupakan respon terhadap rangsangan dari luar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dapat diamati secara langsung. Tentu saja kalian bisa melihat seseorang itu merokok atau tidak, bisa kalian amati secara langsung. Dan merokok itu merupakan faktor rangsangan dari luar sehingga seorang anak itu tertarik untuk, atau seseorang itu tertarik untuk merokok seperti itu. Ada beberapa kandungan zat yang terkandung dalam rokok, antara lain ini ada tar, ada nikotin juga. Kalau tar itu semacam zat cairan kental berwarna coklat yang diperoleh dengan cara distilasi sari kayu atau arang. Kalau nikotin itu merupakan bahan alkaloid toksin yang merupakan senyawa amin yang bersifat dasar lemah dengan pH 8,0. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang merokok. Tentu kalian juga sudah tahu, merokok itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pengaruh orang tua dan keluarga. Nah, salah satu pengaruh yang besar itu datang dari orang tua atau keluarga masing-masing. Kenapa? Karena seorang anak itu menghabiskan waktu kurang lebih selama 70% itu berada di rumah. Maka faktor dari lingkungan yang diambil dari orang tua itu cukup besar bagi seorang anak yang memutuskan seorang anak tersebut untuk merokok. Yang kedua adalah pengaruh dari teman. Nah, berbagai faktor mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja yang merokok, maka semakin besar kemungkinannya teman-temannya juga merokok. Jadi bisa ada kemungkinan nanti dia mengejek temannya, saya merokok, kamu enggak, atau seperti apa. Seperti itu ya. Akhirnya apa? Seorang anak juga tertarik untuk merokok seperti itu. Yang berikutnya adalah pengaruh kepribadian, yaitu orang mencoba merokok karena alasan ingin tahu, ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik, jiwa, membebaskan diri dari suatu kebosanan seperti itu. Berikutnya adalah pengaruh iklan. Nah, kita sudah sangat sering sekali melihat iklan terkait dengan merokok di media massa, entah itu di koran, di televisi, ataupun di pinggir-pinggir jalan sudah mulai marak. Dan pengaruh dari iklan itu juga cukup besar mempengaruhi seseorang untuk merokok. Tahapan dari merokok itu ada beberapa. Yang pertama, tahapan preparatori. Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan mengenai merokok. Jadi diawali dari seseorang tersebut memiliki gambaran-gambaran yang menyenangkan. Jika saya merokok, maka saya akan dipandang keren misalkan. Saya akan disukai oleh orang lain seperti itu. Yang kedua, tahap perintisan merokok. Tahap keputusan seseorang untuk meneruskan atau menghentikan merokok. Jadi jika kalian sudah memiliki gambaran, ada kemungkinan kalian akan memutuskan untuk merokok. Tapi ada juga kemungkinan kalian tidak tertarik dengan hal tersebut. Dan tahap ini merupakan tahap yang paling penting bagi seseorang untuk memutuskan apakah dia akan menjadi perokok atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah tahap become smoker. Pada tahap ini seseorang yang mengkonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari, maka cenderung dia akan menjadi perokok. Jadi kalau minimal dia 4 batang per hari, cenderung dia akan menambah nanti. Tapi ada kemungkinan kalau dia mengkonsumsi kurang dari 4 batang, misalkan cuma 1 atau 2 batang per hari, dia bisa berubah nanti menjadi perokok pasif. Artinya dia bisa berhenti menjadi perokok atau dia akan merokok jika ada kesempatan saja, seperti itu. Berikutnya yang nomor 4 adalah tahap maintenance smoking. Tahap ini merokok sudah menjadi bagian dari pengaturan diri. Nah, jika kita merokok, maka kita akan memperoleh hal-hal yang menyenangkan dari merokok tersebut. Nah, itu sudah dialami oleh anak-anak yang mengalami kecanduan merokok, seperti itu. Bahaya merokok, ada beberapa bahaya merokok. Yang pertama, bagi kesehatan terhadap otak, hipertensi, kanker, penyakit paru, terhadap bekal lambung, penyakit kardiovaskular, serta susunan saraf pusat. Jadi ada beberapa bahaya merokok yang harus kita ketahui. Ini adalah bahaya merokok bagi kesehatan, tentu saja banyak sekali efek yang ditimbulkan. Yang kedua adalah bahaya merokok bagi lingkungan. Merokok penyebab pencemaran udara, tentu saja merokok menyebabkan pencemaran tanah air dan produksi rokok berdampak kepada lingkungan. Jadi kalau kita merokok, tentu saja misalkan kamu merokok di dalam ruangan ini, tentu saja udara di dalam ruangan ini menjadi tidak bersih. Karena kita semua tahu bahwa jika kalian merokok dalam suatu lingkungan, peluang lingkungan tersebut untuk tercemar asap rokok cukup besar. Karena lingkungan yang sudah tercemar asap rokok, ruangan yang sudah terkena asap rokok itu baru bisa steril dalam waktu 2-3 jam, seperti itu. Nah, apakah dari yang saya sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Oke, silakan. Pak, mau tanya, antara nikotin dengan tar Ya. itu yang paling merusak tubuh yang mana? Jadi nikotin dan tar itu adalah 2 zat yang sama-sama bisa merusak tubuh kita.
Tapi dalam kondisi tertentu ada dua hal tersebut merupakan zat yang berbeda. Kalau nikotin itu lebih menyebabkan seseorang itu menjadi kecanduan, Mas. Jadi kalau tar itu lebih pada merusak zat-zat yang ada, merusak zat-zat yang ada dalam tubuh kita, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan. Apa ada kandungan lain di dalam rokok kecuali nikotin dan tar? Ada, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dalam rokok itu kurang lebih itu ada sekitar 2.000 sampai 4.000 zat berbahaya terkandung dalam rokok. Tapi tadi saya hanya menampilkan sekitar 8 zat berbahaya dalam rokok selain nikotin dan tar tadi sudah saya tampilkan ya. Oke, silakan. Pak, mungkin kalau kecanduan rokok itu bagaimana cara agar tidak kecanduan? Oke, bagus sekali teman kalian ada yang bertanya. Jika kecanduan rokok, karena kita tahu merokok itu berbahaya dalam tubuh kita, dan tentu saja ada banyak orang yang kecanduan dalam hal merokok. Karena merokok tersebut terdapat zat-zat berbahaya dan ada beberapa zat, salah satunya nikotin tadi yang menyebabkan seseorang tersebut kecanduan. Teman kalian ada yang bertanya, kira-kira kalau sudah kecanduan merokok harus bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Jadi kalau seseorang itu kecanduan merokok, maka hal yang harus dilakukan yang pertama kali itu adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Artinya kita lebih sering menonton video-video yang terkait dengan bahaya merokok, bahaya kesehatan merokok, ilmu dunia medis tentang merokok, infografis tentang merokok, seperti itu. Yang kedua, kita lebih sering melihat informasi-informasi terkait dengan bahaya dari merokok. Misalkan kita tahu sendiri melihat informasi tentang jumlah orang yang meninggal karena rokok. Di Indonesia sendiri misalkan 1,8 juta orang per tahunnya meninggal karena rokok. Nah, info-info seperti itu jika kita lihat mungkin akan mengurangi hasrat atau keinginan kita untuk merokok. Yang ketiga, mungkin bisa kita minta bantuan kepada rekan, teman, saudara di sekitar kita untuk mengingatkan kita apabila kita merokok. Artinya kita benar-benar diingatkan oleh lingkungan dari luar juga. Misalkan diingatkan oleh orang tua, diingatkan oleh saudara kita tentang bahaya merokok supaya kita tidak merokok. Yang keempat atau yang terakhir, kita sadar kalau kita memiliki banyak sekali orang yang kita sayangi, seperti adik, anak-anak kita, keluarga kita, dan mereka merokok pasif. Jika terpapar asap rokok, maka tentu saja mereka akan lebih berbahaya daripada kita, seperti itu. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Baiklah, kalau begitu Bapak akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, baiklah, kita masuk ke selanjutnya, layanan selanjutnya. Di sini dalam pembelajaran ini Bapak memiliki beberapa permasalahan. Nah, Bapak memiliki 4 permasalahan. Silahkan bantu Bapak menyelesaikan permasalahan Bapak tersebut. Jadi yang pertama, di sini saat itu Anda bermain di rumah teman Anda untuk mengerjakan tugas. Nah, ada salah satu teman yang merokok sehingga mengganggu teman lain dalam mengerjakan tugas. Sikap Anda sebagai ketua kelompok adalah apa? Yang kedua, saat berada di sekolah Anda ingin pergi ke kamar mandi. Nah, saat itu Anda melihat salah satu teman Anda merokok di kamar mandi. Itu merupakan pelanggaran yang berat. Lalu sikap Anda seperti apa? Yang ketiga, Anda bukanlah seorang perokok, tapi karena keluarga Anda bukan perokok juga. Saat itu Anda bermain di lingkungan dan tetangga Anda menawari Anda untuk merokok. Maka sikap Anda seperti apa? Dan yang terakhir, Anda memiliki seorang kakak yang merokok di rumah Anda. Ada bayi yang masih berusia 4 bulan. Saat kakak Anda merokok, bayi tersebut sering batuk-batuk. Nah, sikap Anda seperti apa? Nah, kali ini akan Bapak bagi terlebih dahulu menjadi 2 kelompok untuk membahas permasalahan di depan ini. Nah, supaya cepat kita bagi aja, di sebelah kiri adalah kelompok 1, yang di sebelah kanan adalah kelompok 2. Gitu ya? Oke, bisa dipahami? Nah, oke, silakan untuk kelompok 1 nanti mengerjakan kasus 1 dan 2. Untuk kelompok 2 silakan mengerjakan kasus 3 dan 4. Bisa dipahami? Oke, silahkan semua saling berdiskusi. Saya berikan waktu 10 menit cukup ya. Silahkan semua mendiskusikan kasusnya masing-masing. Gimana pendapat Anda kawan mengenai rokok ini? Saat sing nomor kita memang sing nomor loro harusnya ini tegur. Oke, baiklah, sudah cukup ya untuk proses diskusinya hari ini. Semua sudah selesai diskusinya? Sudah. Baiklah, kita mulai. Berikutnya akan kita lakukan presentasi.
terkait dengan beberapa kasus yang sudah saya tampilkan di depan. Nah, silakan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, mungkin bisa menyampaikan hasil diskusinya terkait dari kasus nomor 1. Siapa yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Oke, silakan. Pak, soalnya yang nomor 1 tadi diberi Ini saja. ya, jadi yang nomor 1 saat itu ada bermain di rumah teman untuk mengerjakan tugas. Ada salah satu teman Anda yang merokok sehingga mengganggu teman lainnya dalam mengerjakan tugas. Nah, sikap Anda sebagai ketua kelompok adalah silakan disampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Kalau hasil dari diskusi kelompok kami tadi, sebaiknya salah satu dari kami jika ada di sampingnya, kami menegurnya atau memberitahu kalau hal itu tidak baik untuk lingkungannya. Mungkin dia sudah ketagihan, tapi dia bisa untuk menahannya dulu, gitu Pak. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya, menyampaikan jika sebagai ketua kelompok itu salah satu anggota kelompok juga berusaha menegurnya dan memberikan pemahaman terkait dengan bahaya merokok kepada anak tersebut. Supaya apa? Supaya anak tersebut memiliki kesadaran sosial yang tinggi jika merokok yang dia lakukan itu berbahaya bagi lingkungannya dan bagi teman-temannya yang lain. Dari kelompok 2 apa setuju? Setuju ya? Oke, setuju. Berarti sudah cukup untuk yang dari kasus pertama. Jawabannya kita sudah setuju semua. Berikutnya dari kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi untuk kasus yang selanjutnya. Jadi saat berada di sekolah, Anda ingin pergi ke kamar mandi. Nah, saat itu Anda melihat salah satu teman Anda merokok di kamar mandi. Padahal Anda tahu merokok itu adalah suatu pelanggaran berat di sekolah Anda. Karena kita tahu sendiri di sekolah kita itu kalau merokok mendapatkan poin 100. Nah, sikap yang Anda lakukan adalah apa? Silakan disampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Menegur dan mengedukasi tentang pelanggaran berat di sekolah, juga menjelaskan tentang bahayanya merokok. Oke, baiklah, dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu akan menegur anak tersebut, menyampaikan bahaya merokok, melakukan edukasi kepada anak tersebut supaya dia tidak mengulangi pelanggaran lagi. Dari kelompok 1 mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Apakah tidak ada yang ingin melaporkan kepada sekolah, mungkin kepada guru? Tidak ada? Mungkin bisa ya kalau kita melaporkan kepada guru ya. Ya, karena itu kadang juga di luar kewenangan dari kalian. Kalau kalian melakukan teguran, kadang sambutannya juga kurang baik. Nah, mungkin kalian juga bisa melaporkan kepada guru, nanti akan ditindaklanjuti oleh guru tersebut seperti itu. Oke, sudah cukup untuk proses diskusi kita pada hari ini. Apakah dari kalian ada yang tanya lagi? Tidak ada ya? Ada? Sudah tidak ada? Oke, baiklah, yang berikutnya kalian akan saya minta untuk membuat media edukasi terkait dengan bahaya merokok. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk membuat media dalam bentuk apapun edukasi terkait dengan bahaya merokok. Bisa kalian nanti membuat poster, bisa nanti kalian membuat brosur, bisa nanti kalian membuat infografis, bisa kalian nanti membuat gambar dalam bentuk apapun yang bisa mengedukasi teman kalian, saudara kalian, teman dekat, keluarga kalian terkait dengan bahaya merokok. Oke, dari situ apakah sudah bisa dipahami? Ada yang tanyakan terkait tugas yang harus kalian kerjakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, baiklah anak-anak, jadi semua sudah paham tugasnya ya. Nah, silahkan kalian, di depan kalian semua sudah ada komputer. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi. Nah, saya berikan waktu kalian 20 menit, cukup ya? Cukup, silahkan kalian membuat media edukasi terkait dengan bahaya merokok yang nanti akan kalian upload di media sosial masing-masing. Jadi nanti kalian, proses edukasinya adalah kalian membuat tugas bebas dalam bentuk apapun, edukasi bahaya merokok, lalu kalian upload di media sosial, nanti bisa ditandai saya untuk penilaiannya. Kalian diupload media sosial masing-masing, bisa melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nanti sebagai sarana untuk melakukan edukasi kepada orang lain. Oke, silakan dikerjakan untuk tugasnya. Oke, baiklah, untuk tugasnya semuanya sudah selesai ya? Sudah? Oke, baiklah.
atau mungkin ada yang belum selesai? Oke, karena ini waktunya tinggal sedikit, jadi nanti silakan yang belum selesai boleh dilanjutkan di rumah. Tapi sudah ada yang selesai? Siapa yang sudah selesai? Oke, sudah ada satu teman kalian yang selesai. Silakan Mas, mungkin bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, oke, silakan Mas, dipresentasikan untuk kira-kira kamu sudah membuat poster apa ini? Silakan. Oke, saya setelah selesai tugas saya tentang bahaya perokok aktif dan perokok pasif. Yang pasti yang pertama menyebabkan kerontokan rambut. Yang kedua, tulang lebih mudah patah. Yang ketiga, merusak gigi dan menyebabkan bau. Keempat, gangguan pada mata. 5, kehilangan pendengaran. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk hasil karya teman kalian. Jadi teman kalian ini sudah bisa membuat gambar ya, cukup bagus. Oke, terima kasih Mas. Terkait membuat media edukasinya dalam bentuk poster. Di sini beberapa bahaya merokok sudah cukup bagus. Ada beberapa bahaya merokok yang ditampilkan dalam gambar dan itu nanti akan di-share ya Mas ya melalui media sosial masing-masing. Oke, untuk selanjutnya di sini Bapak memiliki beberapa lembar evaluasi. Nah, ini nanti akan saya bagikan kepada kalian. Silakan isi apa yang ada di pikiran kalian setelah mendapatkan layanan dari Bapak. Di sini tidak ada nilai benar ataupun salah. Nanti kalian silahkan langsung mengisinya. Jadi di sini nanti berupa pernyataan-pernyataan yang ada kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Perasaan kalian setelah mengikuti layanan saya dan lain-lain seperti itu. Jadi dipahami? Oke, silakan dibagikan Mas untuk lembar evaluasinya. Oke, baiklah, semua sudah mendapatkan lembar evaluasi ya. Nah, oke, silakan saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi tersebut, silakan. Stop dulu, kejar. Nah, lo ganti potong nanti terus pindah ke sini, nanti dikumpulkan ya. Oke, baiklah, semua sudah selesai ya mengerjakan lembar evaluasinya. Lalu kalau begitu silakan dikumpulkan dari belakang mengumpulkan ke depan. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Kalian sudah mengumpulkan lembar evaluasi. Lalu berikutnya yang terakhir sebelum kegiatan layanan kita hari ini Bapak tutup, apakah dari kalian ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Oke, silakan Mbak. Kesimpulan dari pelajaran ini kita mengetahui tentang bahaya merokok, mengetahui bahaya merokok untuk lingkungan dan diri kita sendiri, juga mengetahui zat-zat yang ada dalam rokok yang bisa merusak. Oke, bagus sekali. Teman kalian sudah menyampaikan kesimpulannya terkait dengan kegiatan layanan kita hari ini, yaitu kita sudah mengetahui banyak sekali zat-zat yang berbahaya dalam rokok. Lalu kita sudah mengetahui jika rokok itu ternyata merusak tubuh kita, merusak lingkungan kita dan berbahaya pada orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Berikutnya, teman kalian. Oke, baiklah, untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri ya. Bisa, sangat menarik sekali pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kalian sudah berdiskusi, kalian sudah saling berkolaborasi, tanya jawab, dan kalian tadi juga sudah mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ada yang membuat poster, ada yang membuat infografis, saya lihat. Lalu nanti akan diupload di media sosial juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk melakukan edukasi kepada orang lain terkait dengan bahaya rokok.
Nah, sebelum kegiatan kita hari ini kita akhiri, akan lebih baiknya kalau kita tutup dengan berdoa. Nah, siapa yang bisa memimpin berdoa? Oke, silakan Mas. Oke, baiklah untuk layanan kegiatan hari ini Bapak akhiri. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.